Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya bagi pihak Kiai sebagai seorang Asy'ariyah. Soalan pertama, saya ada dua soalan. Apakah pandangan Kiai terhadap hadis Ainallah yang mana Nabi bertanya kepada seorang budak di manakah Allah dan dia menunjuk ke atas? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua berkaitan dengan hadis mengenai keadaan jenazah apabila dicabut nyawanya. Saya tak apa sangat dia punya mantan full dia. Tapi hadis ni panjang, yang mana roh ni akan dicabut oleh malaikat ikut keadaan dia lah. Kalau dia mukmin dicabut dengan lembut, kalau dia fasik dicabut dengan keras. Lalu malaikat akan bawa roh dia ke atas berjumpa dengan Allah. Tidakkah hadis ni menunjukkan bahawa kedudukan Allah berada di atas? Sekian, terima kasih. Yang pertama hadis jariyah. Hadis Ainallah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulamanya melihat hadis Al-Jariyah ini dua pendekatan. Pertama, seandainya hadis ini adalah sahih, maka hadis ini ditakwil. Seandainya ala takdiri sihhatihi, seandainya kita menganggap hadis ini sahih, maka ditakwil. Takwilnya bagaimana? Ainallah itu pertanyaan bukan bertanya tentang makan, tetapi tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan Allah. Lalu dijawab fis sama. Fis sama itu bukan di langit, tetapi Allah itu maha luhur atau di makam yang tinggi, tempat yang tinggi. Maksudnya macam itu. Seandainya kita menerima hadis itu sahih. Tetapi para ulama ahli hadis tidak menganggap hadis ini sebagai hadis sahih, bahkan menganggap hadis ini sebagai hadis mutawatir. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Al-Khallal, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam sebagian kitabnya menganggap sebenarnya hadis ini tentang soalan Ainallah di dalam nuskhoh yang asli riwayat Imam Muslim itu tidak ada. Itu idraj ya, yang dimasukkan oleh sebagian huffaz karena sanadnya sama. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau hadis ini sudah dianggap tidak sahih, maka persoalan selesai. Jadi ada dua pendekatan masalah ini. Dan biasanya ada yang mempersoalkan mengapa hadis Muslim dikatakan tidak sahih. Loh, memang di dalam riwayat Muslim ada sekitar 4 hadis yang oleh para ulama tidak diamalkan, dianggap tidak sahih. Salah satunya adalah hadis ini. Bahkan Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya Jala'ul Afham menganggap ada sebagian hadis Muslim itu tidak sahih. Dan ulama mereka yang sekarang, Syekh Al-Albani ini bukan hanya Muslim, Sahih Bukhari ada yang tidak sahih katanya. Apalagi cuma Muslim. Ini kalau mereka beralasan dengan hadis Muslim. Ini tentang hadis Al-Jariyah. Kalau hadis Al-Jariyah ini tidak kita takwil, seandainya hadis Muslim ini anggap saja sahih, lalu kita tidak takwil, maka ini akan menimbulkan ta'arud, akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat daripada hadis riwayat Muslim ini. Saya kira seperti itu pendekatan masalah ini. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebagian kitabnya dan kitab-kitab yang lain. Nah, untuk kita ini untuk memahami tentang makna ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis mutasyabihat, ini ada beberapa kitab yang mufid jiddan ya, yang sangat bagus. Yang pertama kitab Al-Asma was Sifat, karangan Imam Al-Baihaqi. Atau kitab Asasut Taqdis, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Atau ada lagi karangan Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani yang memfatwakan agar Ibnu Taimiyah dipenjara. Idahud Dalil liqat'i hujaji ahli ta'til itu. Itu karangan Imam Ibnu Jama'ah. Itu banyak membahas tentang takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sama dengan soalan kedua. Itu juga harus ditakwil. Kalau ayat-ayat itu tidak ditakwil, ayat mutasyabihat ini jumlahnya banyak.
kita ini kadang mengapa ya ulama Asy'ariyah ini melakukan takwil terhadap istawa. Loh memangnya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran hanya istawa. Bukan hanya itu. Kalau ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ini tidak ditakwil, maka akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Contoh misalnya takwil dari ulama salaf. Allahu nurus samawati wal ard. Ini kalau diartikan secara zawahir manhajnya salafi wahabi, Allah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi itu cahayanya apa? Cahaya matahari, cahaya bulan yang ada di gedung-gedung, di gunung-gunung, di rumah-rumah. Kalau ini tak ditakwil berarti kan cahaya itu Allah itu. Allahu nurus samawati wal ard. Ternyata oleh para ulama ditakwil ya. Misalnya Ibnu Abbas menafsirkan Allahu nurus samawat ayhadi ahlis samawat. Dalam riwayat lain munawwirus samawat. Allah yang menciptakan cahaya-cahaya di langit-langit dan bumi. Jadi ditakwil. Itu diantara ayat mutasyabihat. Atau misalnya ayat lain ya, ayat mutasyabihat lain yang ditakwil oleh para ulama. Sejak ulama salaf. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Ini firman Allah. Ini kalau tidak ditakwil bahaya. Mengapa? Akan menimbulkan fahaman, berarti kalau kita lupa pada Allah, Allah lupa pula pada kita. Karena Allah itu ingat kalau kita ingat pada Allah. Seakan-akan begitu, ternyata tidak. Oleh para ulama salaf, Ibnu Abbas, Al-Fudail bin Iyad, dan para mufassir lain menafsirkan ayat itu fadhkuruni bi ta'ati azkurukum bi thawabi. Ingatlah kalian kepadaku dengan taat kepadaku. Aku ingat kamu dengan memberikan pahala. Nah, ini contoh-contoh takwil. Jadi takwil ini merupakan suatu jalan yang memang wajib dijalankan oleh para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Karena kalau tidak ditakwil akan menimbulkan pahaman-pahaman yang keliru tentang zat Allah. Dan karena itu tentang soalan ketiga, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Kan begitu. Ini bagaimana sebagian ulama salaf mengatakan ini waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti ini maksudnya adalah seperti terjadinya hari kiamat. Itu yang dimaksud mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah. Yang lain tak ada yang tahu. Ini kata para ulama. Jadi kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti mutasyabihat di sini maksudnya terbatas. Seperti tentang kejadian hari kiamat. Kalau ini maksudnya sampai ini tidak waqaf tapi wasol wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasukhuna fil ilm. Ini berarti juga menyangkut terhadap ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Maka benarlah penakwilan para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat karena berarti sesuai dengan ayat ini. Mengapa kalau waqaf ini sampai kepada ta'wilahu illallah, pengertiannya maksud dari ayat ini harus dibatasi kepada kejadian hari kiamat dan perkara-perkara gaib besok setelah hari kiamat dikhususkan pada itu. Kalau tidak dikhususkan pada itu berarti tidak ada faedahnya menyebutkan warrasikhuna fil ilmi di sini. Karena ar-rasikhun orang awam yang beriman, orang awam yang mukmin juga beriman pada ayat mutasyabihat, sementara orang yang rasikh juga beriman. Apa bedanya orang yang rasikh yang tidak rasikh? Kalau mereka tidak tahu terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu di dalam kitab-kitab tafsir ya. Nah, saya kira soalan keempat ini sama sajalah. Sama saja. Mungkin ada yang nanti ya, ada yang tanya tentang tadi ceramahnya yang Wahabi itu. Ceramahnya Wahabi itu macam mana menurut kita? Kalau ini kan soalnya Wahabinya tak ada di sini. Baik.